Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan al-'abda as-sadiqa fi qawlihi wa fi'lihi wal muballigha 'anillah ma amarahu bitablighihi li khalqihi min fardihi wa naflihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'du. Sama-sama yang kita hormati seluruh asatidz dan asatidzah, juga tokoh-tokoh agama yang sama-sama kita memohon kepada Allah semoga mereka dan beliau-beliau senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat. Begitu juga wakil wali kota kita, Pak Haji Arifin, mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan seluruh yang berhadir pada siang hari yang mulia ini. Mudah-mudahan beliau-beliau yang ada di depan ini diberikan panjang umur, sehat walafiat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan awqatuka umruka. Beliau mengatakan di dalam salah satu perkataannya, yaitu bahwasanya waktu-waktu yang kau lalui di dunia ini sebenarnya itu adalah merupakan umur-umur yang diberikan kepada engkau. Dan umur kita di dunia ini telah disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, hasaidu ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku, kata beliau, antara 60 dan 70 tahun. Wa qalilun man yujawizu dzalik, sangat sedikit orang yang hidup melebihi usia 70 tahun. Bukan berarti tidak ada orang yang mempunyai usia 70 tahun, ada. 80 tahun tidak sedikit, 90 tahun banyak. Bahkan ada di antara umat Rasul yang umurnya sampai lebih 100 tahun. Akan tetapi aghlabiyah, kebanyakannya dan mayoritasnya, umur umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak melebihi dari apa yang dikatakan oleh beliau, hasaidu ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku di dunia ini antara 60 dan 70 tahun. Waktu yang terus berlalu, yang merupakan, kata Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, waktumu adalah umurmu. Wal Imam Al-Hasanul Banna rahimahullah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya man adraka waqtahu faqad adraka hayatahu. Siapa orang
yang mampu menghargai waktunya, sungguh dia adalah termasuk orang yang memahami arti bagaimana menjalani kehidupan yang ada di dunia ini. 60 dan 70 tahun yang Allah berikan kepada kita kesempatan untuk hidup di dunia ini sungguh sangat singkat, sungguh sangat sebentar. Maka dengan pergantian hari, minggu, bulan dan tahun, harusnya itu semua menjadi sebuah momentum yang sangat berharga bagi setiap orang yang diberikan cahaya iman di dalam hatinya untuk mengintrospeksi setiap apa yang telah dia lakukan di hari-hari, minggu, bulan dan tahun sebelumnya. Di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, beliau mengatakan akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi. Artinya Rasul menggandeng Sayyidina Abdullah. Orang kalau biasanya digandeng di bahu, menggandeng, maaf Pak Wali, Pak Wakil, seperti ini. Ini biasanya kan ada keakraban, digandeng, dirangkul sama Nabi Muhammad, agar Abdullah bin Umar memahami apa yang akan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad kepada Abdullah bin Umar adalah merupakan bagaimana rumus dan bagaimana konsep setiap orang yang beriman di dalam menjalani hidup. Kita semua ingin di dalam menjalani hidup mendapatkan sebuah kesuksesan, mendapatkan sebuah kebahagiaan. Dan ketahuilah, orang yang sukses di dalam kehidupannya tidak menjamin kesuksesan di akhiratnya. Akan tetapi orang yang telah sukses melewati kehidupannya, dia adalah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di kehidupan yang abadi yang diawali dengan kematian. Namun kita berharap mudah-mudahan kita sukses dunia wal akhirah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ketika kita ingin mendapatkan kesuksesan tersebut, ketika kita ingin menempuh keberhasilan tersebut, maka tidak lain jalannya adalah tempuhlah apa yang telah diberikan oleh Nabi kita Muhammad, bagaimana cara menjalani kehidupan yang sangat singkat ini. Apa kata beliau? Beliau mengatakan kepada Abdullah bin Umar, dan ini pembelajaran yang dengan hadis tersebut diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, diambil oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, sampai hadis tersebut ada di hadapan kita. Dan ini menjadi sebuah pedoman hidup kita di dalam menjalani kehidupan ini. Lihat kita di Banjarmasin, bagaimana ulama-ulama kita yang telah sukses menjalani kehidupan. Bagaimana para masyayikh, guru-guru kita yang telah beruntung di dalam menjalani kehidupan, sehingga meskipun mereka sudah tidak ada di hadapan kita, namun lihat sebutannya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun setelah wafatnya mereka, 10 tahun setelah wafatnya mereka, 15 tahun setelah wafatnya mereka, mereka masih mendapatkan kenangan yang indah. Maka bahkan di sana, maaf, sebutan mereka melebihi daripada usia mereka hidup di dunia ini. Inilah yang dinamakan kesuksesan yang sebenarnya. Inilah yang dinamakan keberuntungan yang sebenarnya. Dari karenanya Rasul mengatakan, tuba liman mata wa ma matat hasanatuh. Beruntung orang yang meninggal namun kenangannya masih diingat oleh orang lain. Wa wailun liman mata wa ma matat sayyiatuh. Sungguh sial dan celaka orang yang meninggal namun kejahatannya masih diingat oleh orang lain. Wal iyad billah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Nabi Muhammad? Ini rumus, Pak, Bu, kita simak. Ulun menyampaikan ini bukan berarti ulun sudah bisa melewati tersebut, namun inilah konsep yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Akan tetapi inilah rumus yang disodorkan oleh Nabi kita Muhammad agar kita mendapatkan kesuksesan. Apa kata beliau? Ya Abdullah,
kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabilin. Ringkas. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, hiduplah engkau di dunia ini seakan-akan seperti orang yang sedang dalam perantauan, orang asing. Ya tentunya orang asing berarti tempat tersebut bukan domisilinya. Ketika seseorang sadar tempat itu bukan domisilinya, maaf, lihat kita di Banjarmasin banyak orang perantauan yang bekerja di Banjarmasin. Masya Allah, dia jualan ini, jualan itu, jualan ini, jualan itu. Lihat, ketika dia sadar tempat ini bukan domisilinya, dia tidak pernah membangun rumah sebesar apapun di tempat ini. Kenapa? Karena dia sadar ini bukan tempat dia yang sebenarnya. Dia datang dari mana? Dia datang dari Jawa. Keadaannya di Banjarmasin biasa, rumahnya ngontrak, rumahnya menyewa. Akan tetapi di kampung halamannya berapa hektar sawah yang dia punya, berapa ratus ternak sapi yang dia punya. Istrinya di kampung halaman, Masya Allah, emasnya nih sebelah kanan 50 gram, sebelah kiri 50 gram, sudah 100 bungkuk berjalan. Masya Allah. Kalungnya, Masya Allah, cincinnya luar biasa. Tapi suaminya kerja di perantauan, berpakaian sesederhana mungkin. Kenapa? Karena dia sadar ini bukan tempat tinggalnya yang sebenarnya. Konsep yang begitu gamblang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita semua sadar nih, kita hidup tidak selama-lamanya di dunia ini. Al-lail mahma tal la budda min tulu'il fajr wal umur mahma tal la budda min dukhulil gabr. Sepanjang apapun malam yang dilalui seseorang akan datang terbitnya fajar. Sepanjang apapun usia yang akan dijalani manusia, suatu saat dia akan menemui titik terakhirnya, yaitu titik kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dia akan dimasukkan ke dalam kubur. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Coba lihat konsep pertama nih. Orang yang sadar Banjarmasin bukan domisilinya, orang yang sadar Banjarmasin bukan tempat aslinya, dia tidak akan pernah membangun bangunan yang begitu besar di tempat ini. Kenapa? Sia-sia. Ada salah seorang masuk berkunjung ke rumah Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari, salah satu sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia berkunjung ke rumah Abu Dzar, dia lihat rumah Abu Dzar tidak ada perabot yang lengkap. Ini orang bingung. Abu Dzar, Jundub bin Junadah, mana perabot rumahmu? Beliau bilang, apa? Perabot saya memang tidak ada. Loh, kemana perabotnya? Beliau bilang, saya punya rumah. Saya punya rumah yang mana perabot saya sudah saya kirim ke rumah saya tersebut. Dan rumah itu akan saya huni selama-lamanya. Itulah yang dimaksud dengan rumah di negeri akhirah. Tidak jadi masalah, silahkan bangun bangunan yang mewah. Tapi ingat, jangan pernah bangunan mewah di dunia melalaikan kita untuk membangun bangunan yang indah nantinya di negeri akhirah. Silahkan memakai pakaian yang mewah, silahkan memakai pakaian yang bermerek. Namun ingat, seberapa pentingnya pakaian tersebut kita anggap di dunia, harusnya kita lebih mementingkan lagi bagaimana nasib kita besok di negeri akhirah. Ini yang pertama. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Ini mungkin ada yang di antara sini pernah ditugaskan di sini, ditugaskan di sini, ditugaskan di sini. Dia santai di sana. Maksud santai di sini apa? Dia tidak terlalu memporsir keinginannya A, B, C, D. Tidak. Kenapa? Karena dia sadar hidupnya sebentar di tempat itu dan dia akan dipindah lagi. Dan siapa di antara kita yang hidup selama-lamanya di dunia ini? Ini tahun baru Hijriah, Pak, Bu. Momentum bagi kita semua untuk introspeksi. Momentum kita semua untuk muhasabah.
Amal apa yang telah kita lakukan di tahun-tahun yang telah lalu, dan kita sadar sebagai manusia yang dhaif, manusia yang lemah, tahun yang telah meninggalkan kita tidak kosong dari kesalahan, tidak lepas dari dosa, tidak lepas dari kesalahan, tidak lepas dari kekhilafan. Harapan kita dosa yang pernah kita lakukan di tahun yang akan datang, di tahun yang telah lalu, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kebaikan yang pernah kita lakukan di tahun yang telah lalu, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tahun yang akan datang, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan tahun yang akan datang adalah merupakan tahun yang membawa keberuntungan. Tahun yang akan datang adalah tahun yang membawa kesuksesan. Tahun yang akan datang adalah merupakan tahun yang membawa keberkahan bagi kita semua dan umat Islam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Namun, bagaimana orang mukmin memaknai tahun yang membawa keberuntungan? Tahun keberuntungan itu seperti apa? Apakah tahun keberuntungan ketika jabatanmu semakin tinggi? Apakah tahun keberuntungan keuntungan dari perusahaanmu semakin naik? Apakah keberuntungan yang akan engkau dapatkan di tahun yang akan datang ketika pangkatmu semakin di atas? Tidak. Ada cerita. Di zaman Nabi Muhammad, Pak Wakil, ada salah seorang laki-laki yang berjalan begitu senangnya, dilihat dari raut wajahnya senang. Kan orang biasanya dilihat dari ekspresi wajahnya itu ketahuan mana yang sudah gajinya cair dan belum ketahuan, mana yang gaji ke-13 sudah cair atau belum ketahuan. Ini orang yang lagi banyak tunggakan, ini orang yang lagi banyak ini itu dan lain, kan ketahuan dari raut wajah. Ini orang subhanallah berdendang di hadapan Nabi Muhammad. Rasul langsung di sana menanyakan, seakan ente orang bahagia, ada apa? Bilangnya, ya Rasul, bagaimana saya tidak bahagia? Saya di lembah ini, bilangnya, adalah satu-satunya lelaki yang mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Nabi Muhammad bertanya kepada orang tersebut, memang keuntungan apa yang kau dapat? Sampai engkau mengklaim bahwasanya di lembah ini tidak ada laki-laki yang beruntung seberuntung saya, tidak ada, kecuali saya. Orang itu dengan polosnya berbicara di hadapan Nabi Muhammad mengatakan, ya Rasulullah, hari ini saya bertransaksi jual beli yang menjadikan transaksi itu mendapatkan keuntungan yang begitu besar, yang mana sepengetahuan saya tidak ada seseorang pun pedagang yang ada di lembah sini mendapatkan keberuntungan seperti keuntungan yang saya dapatkan. Ini orang berbicara masalah dunia di hadapan Nabi Muhammad. Pak, Bu, kalau kita dihadapkan di hadapan para pewarisnya Nabi Muhammad, terlalu murah dunia dibicarakan di hadapan mereka. Apa kata Nabi Muhammad? Dengarkan. Nabi Muhammad mengatakan, ente tahu, sebenarnya ada yang lebih beruntung dari engkau di lembah ini. Bukan engkau satu-satunya lelaki yang mendapatkan keuntungan. Dia kaget. Dan dia tahu di lembah ini tidak ada orang yang berbisnis seperti bisnisnya, tidak ada yang mendapatkan keuntungan seperti keuntungannya, sehingga dia berani mengklaim bahwasanya dirinya lah orang yang paling beruntung. Tapi Nabi Muhammad mengatakan tidak, masih ada yang lebih beruntung dari engkau. Dia mengatakan, manhu ya Rasulullah, siapa dia ya Rasulullah? Orang ini penasaran. Kata Nabi Muhammad apa? Orang yang paling beruntung dari engkau dan orang yang lebih beruntung dari engkau tahu siapa? Yang tadi sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Sekali lagi ulun ulang. Tahu siapa yang lebih beruntung dari engkau? Siapa ya Rasulullah? Gal, orang yang sholat sunnatul fajar, sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Orang itu bingung. Syuf, Nabi Muhammad konsepnya bagaimana? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini semua yang hadir di sini, masya Allah, asatidz dan asatidzah, mudah-mudahan buhan pian panjang umur, sehat walafiat. Karena sungguh keberadaan pian adalah keberadaan yang sangat mulia. Saking mulianya keberadaan para asatidz dan asatidzah,
ikan-ikan yang ada di laut. Seluruh ikan-ikan yang ada di laut memintakan ampun li muallimin nasal khaira, terhadap orang yang mengajarkan kepada orang lain akan kebaikan. Berapapun yang kalian terima sungguh tidak sebanding dengan apa yang Allah berikan kemuliaan kepada para muallimin nasal khaira. Mudah-mudahan Tuhan pian bahagia dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Nih, di kesempatan yang lain ada lagi orang menangis di luar masjid. Di masjidnya Nabi Muhammad ada nangis. Nabi Muhammad lagi dalam masjid melihat ada orang yang berkerumun di luar, disamperin nama Nabi Muhammad. Samperin nama Nabi Muhammad, ada orang nangis. Kata Nabi Muhammad, kenapa nangis? Ya Rasulullah, saya tadi ke masjid bawa ibil, bawa unta, bawa kendaraan. Setelah saya keluar dari masjid, unta saya hilang. Lepas ikatannya hilang. Kata Nabi Muhammad, oh saya kira engkau menangis karena tertinggal takbir pertama setelah imam. Ini bingung lagi nih orang. Ya Rasul, apakah pahala takbir pertama? Dalam satu riwayat sunnatul fajr 2 rakaat. Ya Rasulullah, apakah di sana takbir pertama setelah imam lebih mulia dari unta saya? Kata Nabi Muhammad, meskipun dunia ini dipenuhi dengan untamu, sungguh takbir pertama setelah imam jauh lebih mulia dari itu semua. Di sini Pak Bu, Rasul ingin membenarkan dan meluruskan pemikiran kita. Jangan pernah kita hidup ini terlalu mengagungkan dunia. Seindah apapun dunia, semuanya bakal berakhir. Jangan pernah kita terlalu memuliakan dunia. Kenapa? Karena semewah apapun dunia yang kau punya, semuanya akan berakhir. Tidak ada yang kau bawa melainkan amal kebaikan yang pernah kau lakukan selama hidup di dunia ini. Mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya tuh, orang yang beruntung di tahun yang akan datang, ketaatannya yang semakin bertambah. Ayo introspeksi. Tahun yang kemarin Al-Qur'annya sehari berapa juz? Kalau tahun kemarin setengah juz, tingkatkan. Kalau kemarin sudah 1 juz, tingkatkan lagi. Kalau kemarin sudah dapat 2 juz, tingkatkan lagi. Jadilah orang yang beruntung. Qobliyah, ba'diyah kita. Nih tadi qobliyah zuhur dilakukan apa tidak? Ba'diyah zuhurnya berapa rakaat? Tadi siang sholat duhanya berapa rakaat? Ada yang ketinggalan? Ya Allah, keingat. Langsung limbah asar sembahyang duha sidin. Masya Allah. Tuh, tiap malamnya kita di mana kita? Hadir majelis ilmu atau tidak? Wallah, demi Allah, tidak ada kebaikan bagi setiap seseorang yang melalui harinya tidak bertambah ilmu pengetahuan agama yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun uangnya semakin bertambah, karirnya semakin cemerlang, popularitasnya semakin baik, akan tetapi kedekatannya kepada Allah semakin menurun. Tidak ada keberuntungan bagi orang tersebut. Ini bukan masalah popularitas, Pak. Kita hidup sangat sebentar. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hiduplah engkau di dunia seakan-akan engkau orang yang berada di perantauan. Maka dari karenanya tuh orang yang sadar semacam itu, ketika datang orang yang meminta-minta kepada mereka, ada orang pewakil datang meminta-minta kepada mereka, apa kata mereka? Kita jujur, kalau ada orang datang meminta-minta kepada kita, mungkin wajah kita berubah. Apalagi yang minta ini aja orangnya. Masya Allah. Tapi orang-orang yang semacam itu sadar bahwa hidup di dunia tidak selama-lamanya. Tahu apa yang mereka katakan ketika orang datang meminta-minta kepada mereka? Mereka mengatakan marhaban ahlan wa sahlan biman yahmilu zadi ilal akhirah bila mugabil. Tahu artinya apa? Orang yang datang meminta-minta kepada mereka, mereka menyambut dengan bahagia. Selamat datang orang yang bakal membawa bekal saya ke negeri akhirat tanpa ongkos kirim. Tuh, bebinian paham kalau tanpa ongkir langsung mesan Shopee, banyaknya luar biasa. Kalau gratis, free ongkir. Kalau sudah free ongkir, Masya Allah. Tuh, tahukah harta yang kita berikan kepada orang yang meminta-minta pada hakikatnya adalah mereka kurir yang membawakan bekal kita ke negeri akhirah bila mugabil, free ongkir. Kita biasanya kalau dari sini ke Banjarbaru itu berapa ongkirnya?
Hah? 100.000, ke Martapura 200.000. Ini bukan masalah di sana per wilayah lagi, akan tetapi dari dunia ke negeri akhirah. Nah, di tahun yang telah lalu setiap harinya minim sedekah kita. Ayo tahun yang akan datang, maknai tahun 1446 Hijriah dengan kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah agar kita menjadi orang yang beruntung. Banjarmasin ingin berkah, modalnya cuma dua, iman dan takwa. Tempat kita, rumah tangga kita, kalau ingin berkah, maka kuncinya cuma dua, iman dan takwa. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk sebuah desa, penduduk kampung, penduduk sebuah tempat, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim, akan kami bukakan atas mereka barakat, keberkahan yang begitu besar. Lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, baik berkah yang kami turunkan dari langit atau berkah yang kami keluarkan dari bumi. Akan tetapi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, akan tetapi mereka mendustakan semua itu sehingga usaha mereka semua bukan mendatangkan keberkahan, akan tetapi mendatangkan sebuah kesialan. Mudahan kita termasuk orang yang berberkah insyaallah. Amin ya rabbal. Ini yang pertama. Jam berapa? 5 menit lagi. Kasihan bubuhan sini lawas benar, ulun hanya raja datang. Harus paham juga penceramah tuh orang sudah lawas dulu kan, berapa kali ganti sila sudah najar. Ya Allah, makin betuha. Nangaran hidup ini makin betuha beratan. Kadang-kadang Mbak Anumnya, ada nang Mbak Anum lah. Ada nang Mbak Anum lah. Ada nang Mbak Anum betuha beratan. Mun sudah betuha lihati macam-macam. Ada kawa makan inilah. Itu isinya apa Pak Wakil dalam tuh? Kacang ada, lihati buah nang asam urat dah hadapan wani mah untuk kacang. Ada wani. Kenapa? Tuha sudah. Harusnya kita sadar. Yang namanya umur, hari berganti hari, minggu silih berganti bulan, bahkan tahun pun berganti tahun. Pak, Bu, tanyakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, ittaqullah, takwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaknya setiap jiwa memikirkan, merenungkan bekal apa yang sudah dia siapkan untuk menyambut nantinya hari akhirat. Bekal apa yang sudah kita siapkan? Nih bubuhan sidin yang di muka sini. Mumpung kalau bahasa kitanya tampulu. Paham tampulu lah Pak Wakil? Maulah ada paham. Mumpung orang kalau sudah mengamalkan ilmu tampulu itu bagus. Sarwan, tampulu, sarwan. Biasanya mun orang mengamalkan ilmu tampulu sarwan makannya banyak. Kenapa? Tampulu sarwan. Tampulu pengantenan. Beudak di serobong situ aja. Kantongan no beisi beratan. Tampulu pengantin. Mumpung tanda tangan kita masih berharga, ayo gunakan tanda tangan Anda untuk memperjuangkan agama Allah. Mumpung suara Anda masih didengar oleh orang lain, gunakan itu semua untuk kemaslahatan umatnya Nabi Muhammad. Mumpung kau masih punya jabatan, semuanya temporer. Semuanya temporer, tidak ada yang langgeng selama-lamanya. 5 tahun, 10 tahun, berakhir. Mumpung masih didengar suaramu, ayo suarakan untuk menegakkan agama Allah. Mumpung
Dan pada akhirnya mumpung hidup. Mumpung hidup. Kan datang nantinya waktu kita dipanggil oleh Allah, saatnya pulang. Setinggi apapun jabatanmu, sebanyak apapun hartamu, dan pada akhirnya tidak ada tempat di permukaan bumi ini yang melepaskan kita dari kematian. Aina ma berada, kematian pasti akan menjemputmu. Mudahan kita husnul khatimah insyaallah. Nah, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Mudah-mudahan kita calon penghuni surga seberataan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tuh, mumpung hidup. Mumpung hidup tuh orang yang sudah meninggal dunia, dia berkeinginan untuk kembali ke dunia. Tahu apa keinginannya untuk kembali ke dunia? Apakah untuk menambah hartanya? Tidak. Satu keinginan mereka untuk kembali ke dunia, la'alli a'malu salihan fima tarak, saya ingin melakukan amal soleh yang dulunya saya abaikan. Mumpung kita masih hidup, ayo gunakan kesempatan hidup dengan semaksimal mungkin. Pahami arti kehidupan di dunia ini. Kita hidup bagaikan orang yang sedang dalam perantauan. Dua terakhir, 2 menit lagi. Barang aja 2 menit kali 10, barang aja 20 menit. Yang kedua, konsepnya Nabi kita Muhammad, kun fid dunya ka'annaka gharib. Yang kedua, kalau engkau tidak bisa memaknai hidupmu seperti orang yang sedang dalam perantauan, yang kedua, au abiru sabilin, atau seperti orang yang sedang dalam perjalanan. Perjalanan artinya apa? Ketika orang sedang dalam perjalanan, dia akan mengetahui tujuan akhir dari perjalanannya apa. Kita diperintahkan untuk ke Martapura, kita diperintahkan untuk ke Kalimantan Tengah. Kita tahu tujuannya apa di sana. Di mana tempat terakhir kita? Apa tempat terakhir kita? Martapura di mana? Di Sekumpul. Kita tahu tempat terakhir kita Sekumpul di perjalanan melalui Banjarmasin, melalui Gambut, melalui Lianganggang, melalui Landasan Ulin, melalui Loktabat, melalui. Jangan pernah kita menengok kanan dan kiri. Kenapa? Karena begitu banyak godaan kanan dan kiri, wabil khusus warung-warung yang begitu banyak. Kadang-kadang kita mampir di warung tersebut lupa tujuan kita. Kadang-kadang kita tergoda dengan keindahan yang ada samping kanan dan kiri, berbagai macam permainan, berbagai macam keindahan yang sifatnya itu adalah sungguh sangat palsu, dan sebenarnya tujuan kita adalah sekumpul. Tujuan sekumpul, orang kalau sudah merasa tujuannya adalah sekumpul, dia tidak akan pernah tergoda dengan godaan kanan dan kiri, ajakan kanan dan kiri. Kenapa? Karena dia paham dia sedang dalam perjalanan. Terakhir, Al-Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ketika beliau berusia 40 tahun, beliau mengambil tongkat dan beliau berjalan memakai tongkat. Ketika beliau berjalan memakai tongkat, maka seluruh para muhibbinnya, orang-orang yang di sana perhatian dengan Al-Imam Syafi'i, bertanya kepada beliau, "Ya Imam, kenapa engkau berjalan memakai tongkat? Apakah engkau sakit? Atau ada sesuatu yang kau derita di dalam dirimu?" Apa kata beliau? Beliau memberikan alasan. Kata beliau apa? "Li atadzakkara anni musafir." Saya lakukan semua ini agar saya mengingat diri saya. Ini menjadi pengingat diri saya.
Apa pengingatnya? Pengingat diri saya li atadzakkara anni musafir, agar saya ingat bahwasanya saya sedang dalam perjalanan. Suatu saat saya akan menemui titik terakhir saya, yaitu adalah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan ketahuilah, kematian bukan akhir dari segalanya, tapi kematian adalah awal dari menuju kehidupan yang abadi. Dari karenanya kata Imam Syafi'i, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ini sangat sebentar, justru dunia ini sangat sebentar, maka gunakanlah waktu yang sangat sebentar ini untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah, hidup bukan tentang siapa kita, bukan tentang apa status dan jabatan serta pangkat kita. Hidup bukan tentang seberapa kayanya kita, tapi hidup ini tentang seberapa bermanfaatnya kita buat orang lain. Ketika hidupmu bermanfaat buat orang lain, maka engkau adalah termasuk orang dan manusia yang terbaik menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang keberadaannya bermanfaat buat orang lain. Dari karena itu, melalui momentum pergantian tahun ini, mari kita jangan pernah lagi menunda amal kita, jangan pernah lagi kita menunda ibadah kita. Itu adalah hak segala manusia untuk menunda. Allah nanti aja taubatnya, nanti aja majelisnya, nanti aja baca Qur'annya, nanti aja sedekahnya, nanti aja menjadi orang yang bermanfaatnya. Silahkan Anda pada saat ini boleh dan bisa menunda amal Anda, tapi ingat, kematian engkau tidak akan pernah mampu menunda ajalmu. Engkau mampu menunda amalmu, tapi engkau tidak mampu menunda ajalmu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dari karenanya, mari kita sama-sama sambut tahun baru Islam ini 1446 Hijriah dengan penuh di sana keimanan dan ketakwaan, dan jadikan tahun yang akan datang tahun yang akan kita sambut bersama, tahun yang akan kita jalani bersama, tahun yang akan kita songsong bersama, menjadi tahun yang membawa kepada kebaikan, keberkahan, kemuliaan, kebahagiaan dan keluhuran. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan para asatidz dan asatidzah, mudah-mudahan mereka panjang umur, sehat afiat, diluaskan rezeki yang halal, dan para pejabat-pejabat kita yang berhadir, mudah-mudahan mereka diberikan panjang umur, sehat afiat, dikabulkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan perkumpulan ini membawa kepada perkumpulan kita besok di negeri akhirah di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita niatkan tahun yang akan kita jalani yaitu dengan niat-niat yang baik, dengan niat-niat yang mulia, karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Nabi Muhammad apabila dia berkeinginan untuk melakukan kebaikan, belum lagi dia lakukan, sudah dicatat satu nilai kebaikan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah niat baik di dalam menyambut daripada tahun baru Islam ini, agar kita menjadi orang yang mulia dunia wal akhirah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Semoga apa yang kita dapatkan pada siang hari ini menjadi bekal satu tahun yang akan kita hadapi, dan di sisa umur yang mulia ini mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dalam keridhaannya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat dan ampunannya, karena ketahuilah, apabila seseorang hidup di dunia tidak mendapatkan dua perkara ini, sungguh dia termasuk orang yang rugi. Yang pertama adalah ampunan, dan yang kedua adalah kasih sayang Allah. Jika dia mendapatkan ampunan dan kasih sayang, sungguh kehidupannya adalah kehidupan yang mendatangkan keberuntungan. Namun jika dia tidak mendapatkan ampunan dan kasih sayang, maka dia akan menjadi orang yang rugi dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga tidaklah kita bubar dari ini majlis melainkan dosa kita diampuni Allah, hajat kita dikabulkan Allah, urusan kita dimudahkan oleh Allah. Semoga tahun ini membawa tahun keberkahan bagi kita dan umat Islam, dan mudah-mudahan keadaan
keadaan kita dirubah menjadi sebaik-baik keadaan, insyaallah. Anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan salehah, dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat wal afiah, dan pada akhirnya semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan akhir ucapan kita di dunia yang fana ini yaitu dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutahaqqiqina bihaqaiqiha, dan semoga kita semua dikumpulkan di dalam surga bersama Nabi Muhammad. Amin 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 ya rabbal alamin. Ampun maaf seberataan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi hadirin wal hadirat rahimakumullah tausiah agama yang disampaikan oleh guru kita yang mulia Al-Ustaz Al-Mukarram Haji Ilham Humaidi. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita ambil hikmah dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-harinya. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah Bapak Ibu seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Kembali Al-Ustaz kami mintakan doa penutup kepada pian. Kami silakan. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل هذه السنة المقبلة يا اللهم إنا نسألك في هذه السنة المقبلة يمنها ويسرها وبركتها وسلامتها من برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا يا الله في كل خير. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ارحمنا برحمتك. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، ووفقنا لما تحب وترضى، وحول أحوالنا وأحوال المسلمين إلى أحسن حال بحولك وقوتك يا كبير يا متعال. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara tabligh akbar dan doa bersama dengan seluruh ustaz-ustazah DPD BKPRMI Kota Banjarmasin dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1446 Hijriah. Kami atas nama panitia dan atas nama DPD BKPRMI Kota Banjarmasin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tamu undangan, Bapak Wakil, Bapak Kadisdik, terlebih Tuan Guru kita Haji Ilham Humaidi atas kedatangan dan kesediaannya, dan mohon maaf dari kami apabila terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan dalam melaksanakan acara ini. Marilah kita bersama-sama menutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.